Desa Manding Timur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Dengan jarak kurang lebih 12 km dari pusat kota Sumeneb atau sekitar 25 menit waktu tempuh. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 6,25 km persegi, yang sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Berdasarkan pembagian wilayahnya, area persawahan mencakup kurang lebih 138 hektar, sedangkan lahan kering dan tegalan mendominasi dengan luas sekitar 153 hektar. Berdasarkan data kependudukan, Desa Manding Timur memiliki populasi sekitar 2.618 jiwa, dengan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani tembakau dan padi secara bergantian sesuai musim tanam. Pola tanam di Manding Timur memiliki ritme ala Madura. Pada musim kemarau masyarakat menanam tembakau, sedangkan pada musim penghujan beralih ke padi. Pola ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang menopang ekonomi keluarga petani. Namun, sistem ini juga meninggalkan tantangan lingkungan dan produktivitas. Setiap musim panen tembakau, limbah berupa batang dan daun kering melimpah dan sebagian besar tidak dimanfaatkan secara produktif. Berdasarkan hasil observasi lapangan, sekitar 85% limbah tembakau di Manding Timur masih dibakar atau dibiarkan membusuk yang dapat menimbulkan pencemaran udara serta melepaskan karbon ke atmosfer. Di sisi lain, petani padi menghadapi penurunan hasil panen akibat serangan hama, terutama wereng coklat, walang sangit, dan tikus yang menyebabkan bulir padi kempes atau hampa dan rusaknya tanaman. Selain itu, penggunaan pupuk dan pestisida kimia dalam jangka panjang mengakibatkan penurunan kesuburan tanah dan biaya produksi yang meningkat. Berdasarkan wawancara dengan kelompok tani sumber rezeki, sekitar 70% petani belum memahami cara memanfaatkan limbah tembakau maupun teknologi monitoring digital berbasis Internet of Things (IoT) untuk mendeteksi kondisi sawah secara real time. Sebelum Pak Lekor ada dua, menurut Lare, Lekor Lare, aing kita jaga. Aing Ketinggian ketinggian aing kita jaga. Kutu anak minimal 5 cm. 5 cm dari dari bebenar lagi. Dari tanah ruah kutu 5 cm. Soalnya takut dekik sampai akan kepopos. Dekik ruah bilis tu tak bisa udi. Jangan ruah corok kena main. Main. Jadi paling dekik 5 cm. Itu terus makanya kan aku selang jaga ruah. Mungkin aing dekik timun dekik yator slogan ruah. Kira-kira masih jadi kimon aing banyak harus bisa alwas tibi. Aluaskan. Ini kalian kira sih. Menikah capok ocen gimana Kak? Maksudnya Capok ocen kan langsung aing punya capok ocen. akan beda omongan mikir kan dikit tak boleh setel loh dari tinggi air. Ketinggiannya air disesuaikan nusa slogan. Jadi kayak mana sampai tinggi bisa luar bisa buruk ke slogan kalau luar. Kamu di salun air gitu. Sok. Jadi sok. Pare. Balik bodo ada yang terus kan laku. Bodo daun sama daun merah-merah apa? Daun. Nah, bodo minta merah-merah. Ada foto langsung, foto klik kirim ke BL saya Manding. Lalu ki ringku cek udah desa. Cek udah ki awal mau ada kayak dia berteri tidak teriak. Langsung ditelepon sama ni apakah pertanyaan. Nanti kafe sama mana dicapok sama mana 2 hektar. Luas lahan dengan 2 hektar dengan secapok 1 hektar. Bisa cukup 1 hektar. Obat. Saat ini kami berada di Desa Manding Daya, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb. Mayoritas penduduk di sini bekerja sebagai petani dan komoditas yang mereka tanam di sawah ataupun tegal mereka itu jagung, padi, ataupun kacang tanah. Dan pada saat ini musim ini merupakan musimnya padi yang mereka tanam. Nah, ini adalah contoh dari bibit padi yang mereka tanam. Setelah 24 hari nantinya mereka akan ambil kemudian tanam ke sawah mereka. Namun terdapat masalah yang mereka hadapi. Apa masalah itu? Kurangnya pemahaman mengenai bagaimana caranya menyelesaikan hama yang ada di sawah mereka. Selain hama, mereka juga mengeluhkan suatu masalah yang mana masalah itu adalah kempesnya padi atau hasil dari bulir padi yang tidak maksimal. Nah, maka dari itu inilah inovasi yang akan kami berikan kepada mereka nantinya. Dari permasalahan tersebut, kami mengusulkan BioGuard, inovasi pertanian berkelanjutan melalui pemanfaatan limbah tembakau dan sistem monitoring sawah berbasis IoT dengan energi terbarukan.
sebagai solusi pertanian berkelanjutan berbasis creating shared value. Program ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pemanfaatan limbah tembakau menjadi pupuk organik dan pestisida nabati yang ramah lingkungan dan murah, serta pengembangan alat monitoring sawah berbasis IoT dan energi terbarukan. Limbah tembakau yang dulu terbuang kini diolah menjadi pupuk organik cair yang kaya unsur hara, mampu menyuburkan tanah dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Tak hanya itu, daun tembakau juga diubah menjadi pestisida alami yang efektif mengendalikan hama seperti wereng dan walang sangit serta tikus, aman bagi lingkungan tanpa meninggalkan residu berbahaya. Semua itu dilengkapi dengan alat monitoring cerdas yang memantau suhu, kelembapan, kualitas udara, intensitas cahaya hingga kondisi air sawah secara real time. Alat ini bekerja mandiri dengan energi dari panel surya dan datanya bisa diakses langsung oleh petani melalui smartphone. Dengan begitu, petani dapat mengetahui kondisi lahannya kapanpun, sekaligus menentukan waktu terbaik untuk pemupukan dan penyemprotan. Program ini akan melibatkan 11-20 petani dari Dusun Manding sebagai penerima manfaat secara langsung, serta bekerja sama dengan Koperasi Tani Manding, pemerintah Desa Manding Timur, kelompok tani sumber rezeki, dan UMKM lokal dalam proses produksi dan distribusi pupuk nabati. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Biogat diharapkan dapat membentuk rantai nilai pertanian baru di mana limbah tembakau tidak lagi menjadi beban melainkan menjadi sumber nilai ekonomi dan ekologis baru bagi masyarakat. Biogat bukan sekedar alat tapi langkah nyata menuju pertanian yang cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Sebuah inovasi dari Manding untuk masa depan pertanian Indonesia yang lebih hijau, mandiri, dan berdaya saing tinggi.